setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan
bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Ya, siapapun Bapak Ibu yang berada di sini maupun yang ada di rumah, saya doakan selalu dalam kondisi yang baik. Walaupun tidak dalam kondisi baik, kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Amin. Ya, kita bisa berada di tempat ini pun suatu anugerah dari Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan, rancangannya selalu sempurna. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak mengerti, Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Milik kepunyaannya selalu dipelihara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Biar apa yang kita ucapkan tadi bukan menjadi basa-basi, tapi satu iman. Semakin mendekatkan kita kepada Tuhan lagi. Oh.
Siapkan hati kami ya Bapa. Kami siap mengalami Engkau lebih lagi pada pagi hari ini. Dan lagu ini menjadi doa kita bersama-sama. Jalanmu tak terselami, yes God, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Sungguh heran dan besar bagi kita, heran dan besar bagiku. Hanya kehadiran-Mu Tuhan, hati kehadiran-Mu selalu yang nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam hidupku. Kita naikkan sekali lagi dari awal. Jalan-Mu tak terselami,
kita sembah Tuhan lebih lagi. Dengan berani kita datang ke hadapan Tuhan. Yes Tuhan, hati kehadiran-Mu besar bagi kami. Mari kita sambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu nyata di rumah, hadirat-Mu nyata di ruangan ini, dimanapun kami berada. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Jangan ada yang ketinggalan Bapak Ibu, jangan ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Kita mendekat kepada Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami, melayakan kami, layakan kami. Sembah sujud kami, ini hidup kami Tuhan. Sucikan dan layakan kami. Kami mau mengalami Engkau. Kami mau mengalami perubahan dalam hidup kami. Di Ramadhan, worship Him, worship Him. Tanggalkan beban-Mu, tanggalkan masalah-Mu, biar Tuhan yang bereskan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini. Kau ada di tempat ini, melawat setiap
siapa yang percaya Tuhan melawat setiap rumah. Angkat tanganmu sebagai pernyataan iman. Kami percaya Tuhan. Kau bekerja. Kau bekerja. Kau bekerja Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Walau kita tidak melihat, walau kita tidak merasakannya. Jadikan lagu ini sebagai doa kita bersama. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sembah Dia. You are here, moving in our midst. Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan, you are.
Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan kita dalam kondisi sakit, apakah kita dalam kondisi ekonomi buruk, kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun saat kita tidak melihat, walaupun saat kita tidak merasakan Tuhan, Tuhan sayang sama orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu untuk tidak terburu-buru. Mari kita menyembah Tuhan dengan tenang. Nikmati hadirat Tuhan. Kami menghargai Engkau Tuhan. Kami menghargai Engkau Yesus. Kami menginginkan Engkau lebih lagi. Hirabashandeya karabi, karabeya karaloroboshi darabi, darabasha karalarabi, ikaralarababashi. Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah, saat ini sampaikan keinginan terdalammu kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita yang sungguh-sungguh berharap penuh kepadanya. Urabashiri, sampaikan doamu dalam kata-katamu sendiri. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan. Alibi karabashikiro narabi. Kau melihat hati kami, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Bapa, oh Bapa, Bapa kami menantikan Engkau Tuhan. Kau
la rabo baba shikiri di 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 di. Ora bahera barabo. Irabake, urabahe, uroba shirabaya. Irabahara baya karabe. Dalam namamu Tuhan, segala penyakit dilepaskan, disembuhkan, segala beban, segala masalah, Tuhan akan buka jalan, karena Kau Tuhan yang setia. Kau tak bermain-main dengan hidup kami, Tuhan. Kami milik-Mu, akan Kau pelihara, akan Kau jaga. Tak pernah sekalipun rancangan-Mu gagal atas kami. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who You are. Ini iman kita Bapak Ibu, katakan Waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who You are. Miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who You are. Tuhan buka jalan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who You are. Sekali lagi, oh Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who You are. Oh Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who You are. 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 Oh, that is who You are. Oh, that is who You are. Oh, that is who You are. Ooh. Rabata sikarabata rabata rabatara. Bapak, pagi ini terima kasih kalau Engkau masih izinkan kami masuk di dalam minggu pertama bulan yang baru. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan kemarin. Hari ini kami rindu lawatan. Engkau memberi ketenangan kepada kami Tuhan. Masuk dalam bulan yang baru ini, hati kami ditenangkan oleh karena urapan lawatan Tuhan yang luar biasa terturun atas kami, atas keluarga kami, atas semua keluarga besar kami. Terima kasih. Kau memberkati kami, berkati juga gereja kami. Pagi ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah pagi ini. Biarlah Engkau mengurapi Pak Beliar Tuhan, yang menyampaikan pesan dan isi hati Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun Tuhan, membukakan pikiran kami, membuat kami mengerti. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditabur benih firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara berkata-kata Tuhan untuk kami, membawa kami untuk naik satu level lagi, sehingga kami boleh terintegritas dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dibaharuin, baru Tuhan dalam setiap langkah tindakan kami semua sejajar dengan apa yang Tuhan mau. Pagi ini Tuhan Yesus Engkau berkati Pak Beliar juga dalam pelayanannya. Di mana-mana Engkau boleh pakai hamba-Mu ini Tuhan melalui ibadah Jumat malam Tuhan, juga untuk segala HMC dan di mana Engkau boleh pakai untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati juga untuk CK4 yang dipimpinnya, supaya bertumbuh berkembang dengan luar biasa. Hikmat daripada Allah Bapa turun ke atasnya, menyertai menuntun dengan hikmat daripada Allah. Jadi Engkau berkati Ibu Maulin juga Tuhan sebagai pendamping yang setia melayani di mana Bapak Beliar ada. Tuhan, pagi ini kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk bangsa dan negara kami. Kami terima kasih bahwa keadaan kami, negeri kami hari ini Tuhan, Engkau sudah menghilangkan Tuhan
satu jalur radikalisme di negeri ini Tuhan. Engkau yang menutup Tuhan, menutup semua jalur-jalur itu Tuhan. Sehingga negeri kami Tuhan mulai Tuhan kami berjalan dengan negeri yang arif, yang bijaksana, yang dijauhkan daripada segala keinginan-keinginan anarkis Tuhan, yang sengaja digerakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggoyang pemerintahan kami. Pagi ini terima kasih Engkau sudah menutup satu jalur Tuhan di negeri kami radikalisme. Tapi kami percaya lagi Tuhan akan tutup Tuhan segala pergerakan narkoba di negeri ini. Engkau menutup juga semua Tuhan korupsi yang ada di negeri ini. Juga LGBT, Engkau tutup di semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang bertobat, yang takut akan Engkau. Engkau memberkati presiden kami Tuhan dengan luar biasa. Berikan pemerintahan Pak Jokowi selesai sampai 2024. Dan tidak ada satu orang pun yang atau satu kelompok pun yang dapat menggoyangkan pemimpin kami ini. Karena kami tahu pemimpin kami ini adalah yang dari Engkau sendiri Tuhan. Untuk membawa satu pembaruan, perubahan untuk bangsa ini. Untuk tinggal landas menuju satu era yang baru. Dan kami percaya Indonesia akan bangkit. Engkau akan membangkitkan bangsa kami. Memulihkan kami Tuhan. Melalui segala kebijakan-kebijakan yang Tuhan sudah siapkan. Melalui tuntunan daripada Engkau sendiri ke atas presiden kami dan timnya. Engkau akan memulihkan kami semua Tuhan. Baik ekonomi, baik keadaan bangsa ini. Kami tahu Tuhan, sebentar lagi kesempatan kami untuk beribadah dengan leluasa. Terbuka Tuhan. Ada sesuatu, semua keseragaman dalam hal toleransi Tuhan terhadap siapapun Tuhan di negeri ini. Tidak ada perbedaan minoritas dan mayoritas. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sedang bekerja di hari-hari akhir ini. Tuhan Kau berkati kesehatan presiden kami juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Memberkati semua menteri bekerja dengan bijaksana dengan takut akan Tuhan. Dari pejabat-pejabat yang Kau taruh Tuhan di negeri ini sampai RT RW yang terkecil di wilayah-wilayah kampung Tuhan. Kami percaya biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Juga untuk khususnya kami berdoa untuk DKI. Biarlah DKI ini Tuhan mengalami satu perubahan yang luar biasa sebagai barometer untuk seluruh provinsi di negeri ini. Biarlah provinsi ini Tuhan bergerak dengan luar biasa menuju satu perubahan yang membawa kesejahteraan buat kami semua, khususnya dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan buat bangsa ini. Biarlah segala keputusan-keputusan dari tim kesehatan di negeri ini Tuhan memutuskan keputusan yang terbaik Tuhan untuk meredam segala pergerakan daripada virus COVID ini. Kami perintahkan COVID ini berhenti bergerak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan melalui apa yang sudah dilakukan oleh Presiden kami dengan segala siang malam memikirkannya akan membuahkan hasil Tuhan untuk satu pemutusan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Juga antara lain melalui segala tes-tes genos dan juga Tuhan melalui vaksin Tuhan. Engkau yang memutuskan mata rantai pergerakan virus ini. Sehingga turun semuanya Tuhan. Tidak ada penambahan apapun Tuhan yang terkontaminasi. Tetapi makin hari makin berkurang dan kami percaya bangsa ini akan dipulihkan. Kau memberkati mereka yang giat di dalam melayani dari dokter, relawan, dan petugas kesehatan, juga para aparat yang membackup semua dalam pelayanan untuk menjaga COVID ini Tuhan, supaya tidak bertumbuh kembang Tuhan. Semuanya itu Engkau yang menyertai mereka. Dan Engkau memberkati, melindungi mereka semua Tuhan daripada segala serangan-serangan penyakit ini Tuhan, atas keluarga-keluarga mereka juga. Kami berdoa Tuhan untuk ekonomi bangsa ini, biarlah keuangan negeri ini, bangsa ini ekonominya dipulihkan Tuhan. Sehingga ekonomi kami Tuhan boleh bergerak naik Tuhan, untuk menjawab segala kebutuhan yang besar di negeri ini, untuk biaya-biaya yang dikerjakan, baik pun untuk penanggulangan masalah sakit penyakit ini Tuhan, kesehatan. Tuhan, Engkau Tuhan campur tangan, Engkau mengerti Tuhan akan keadaan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan akan membukakan sesuatu yang baik, yang terbaik dari Tuhan yang Kau akan berikan untuk ekonomi di negeri ini. Kami berdoa buat gembala sidang kami, biarlah Kau memberkati kesehatan Pak Niko dan Ibu Hermin, juga keempat wakilnya.
memberkati keluarga-keluarga besar mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Pak Miko, untuk HMC dengan Pak Weliar juga yang keliling untuk di Indonesia ini tiap bulan 1 kali. Bahkan Tuhan Engkau akan memakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan untuk mencapai bangsa-bangsa, untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus bahwa Pentakosta ketiga sudah terjadi dan akan melawat seluruh bumi untuk hujan pertobatan, bahwa inilah kesempatan yang terakhir, yang terbesar, penuaian yang besar daripada Tuhan atas bangsa-bangsa termasuk Indonesia ini. Dan melalui kegerakan Pentakosta yang dimulai dari tempat kami di Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem, Tuhan berkati setiap kegerakan-kegerakannya sehingga amanat agung Tuhan Yesus itu dapat disampaikan. Injil sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pojok pulau-pulau, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kami tahu segera akan tiba. Dan kami berdoa buat semua cabang-cabang yang bernaung di bawah CK4, Tuhan memberkati semua. Khususnya juga untuk GB Tanah Abang hari ini. Ya berkati oleh Engkau Tuhan melalui pelayanan gembala yang Kau percayakan Bapak Iskia Mintarjo. Biarlah semuanya apa yang Tuhan sedang lakukan untuk GB Tanah Abang boleh tercapai semuanya. Engkau tambah-tambahkan apa yang kurang di dalam pelayanan 2021 ini, sehingga semuanya dapat sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Juga semua jemaat dapat terlayani dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami berdoa buat generasi Yeremia yang Tuhan panggil hari ini, Tuhan. Generasi yang akan menjadi penerus, orang-orang yang cinta Engkau, anak muda yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menuai banyak jiwa di mana mereka ada, di kampus-kampus, di tempat bekerja, di sekolah-sekolah. Ada satu kegerakan yang luar biasa. Mereka akan bergerak dengan takut akan Engkau, menyelamatkan generasi muda yang tercebur di dalam segala kegiatan-kegiatan yang nggak benar, segala yang narkoba, kehidupan duniawi yang merajalela Tuhan, yang menipu di dalam segala kesenangan-kesenangan yang semu. Biarlah setiap generasi Yeremia yang Tuhan pakai dapat membawakan satu ajakan-ajakan untuk memulai satu pertobatan yang besar, sehingga bangsa ini diselamatkan. Dunia juga diselamatkan oleh kebangkitan generasi-generasi Yeremia ini. Dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap kami Tuhan. Setiap keluarga-keluarga jemaat hari ini, Engkau memperdulikan mereka. Di tengah masa-masa sukar ini, Engkau akan memberi kecukupan Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Engkau Allah yang menyediakan untuk umat-Mu Tuhan. Saat mereka berteriak menjerit meminta pertolongan, di situ Engkau ada. Dan Engkau akan membukakan segala pintu berkat. Membukakan terobosan-terobosan baru. Pemulihan-pemulihan atas keluarga. Juga jemaat yang sakit. Tuhan, Engkau yang lawat mereka pagi hari ini. Kalau ada yang terbaring di tempat tidur, biar Engkau berbicara atas mereka satu persatu. Engkau kuatkan iman mereka untuk mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi ini kami serahkan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah ini semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Engkau memberkati juga Tuhan orang-orang yang ada di belakang layar yang sedang melakukan sesuatu tugas untuk menyelenggarakan ibadah pagi ini sehingga terjadi dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk berdiri? Kalau kita memuji Tuhan berdiri itu rasanya lebih lepas ya. Amin. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh berdiri di depan laptop masing-masing ya. Mungkin sudah lama tidak ibadah bersama, siapa tahu dengan berdiri di depan laptop serasa seperti ibadah beneran. Oke? Kita setuju ya? Oke? Kita sama-sama naikkan Tuhan, pujian kepada Tuhan lebih lagi biar Tuhan lebih senang. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Allah yang perkasa dan Bapa yang
kembali Bapak Ibu. Ya di rumah juga silakan duduk kembali. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman kebenaran Tuhan. Biar hati kita bersih, pikiran kita siap, difokuskan hanya untuk menerima benih kehidupan itu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Ini iman kami ya Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baba Shikiri, siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu. Gemburkan tanah hati kami.
Kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, beracaralah Tuhan. Beracaralah di rumah-rumah. Beracaralah di tempat ini. Biar firman-Mu tumbuh subur, mengubah hidup kami. Irama sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia. Sembah Tuhan Bapak Ibu, sembah Dia. Hura baba baba shi. Biar cuma saja yang nyanyikan lagu ini. Katakan dengan sayapmu. Denganmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hijau. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh bertolong di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi jemaat saja yang nyanyikan. Dengan arahkan tangan hatimu, jadikan ini doa kita, iman kita. Walau hidup kami sulit Tuhan, ku tak akan menyerah. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat baha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sama-sama. Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Oh, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, oh Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan harapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Shalom jemaat
CK4 yang saya kasih Tuhan, di setiap cabang gereja di mana saudara hari ini beribadah, saya percaya berkat Tuhan turun di tempat saudara berada masing-masing. Mari sekarang saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya berkat-Mu tersedia buat kami saat ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Tuhan Yesus di tempat saudara masing-masing. Oh ranamaya 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 ramashandara labalabalabalabalabalabala. Oh riaranamaya ranamaya ranamaya shandara labalabala. Biar hadirat-Mu Tuhan turun di rumah-rumah. Setiap umat-Mu yang memuji menyembah, mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Oh rarabashandara lapatakara labaya sikiara labalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memelihara dan memberkati kami sampai saat ini. Kami berdoa, kami buka hati kami. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Maka kami dibaharui oleh firman-Mu. Maka kami disembuhkan. Maka kami dibebaskan. Maka kami dijadikan baru. Oh terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Engkau mengurapi setiap umat-Mu di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Tema yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2021 ini adalah The Year of Integrity. Tahun integritas. Saudara, karena itu biar pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara spesifik pesan Tuhan tentang integritas. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat arti atau definisi sebetulnya integritas itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Ini bicara bukan hanya pribadi, tapi bisa bicara kelompok, integritas kelompok atau sebuah negeri. Ini definisi yang umum. Kalau definisi pribadi itu juga ditambahkan dengan satu kata, kejujuran. Itu definisi dari integritas. Saudara, kemudian pengertian lain lagi tentang integrity, ya, ada satu definisi yang indah di dalam bahasa Inggris. Di situ dikatakan the quality of being honest and having strong moral principles atau moral uprightness. Saudara, di sini dikatakan quality of being honest, kualitas untuk hidup dalam kejujuran dan memiliki ya prinsip moral yang kuat. Menegakkan satu prinsip moral yang benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau tahun 2021, saudara dan saya, kita memiliki integritas yang kuat dalam quality. Tadi dikatakan the quality of being honest. Mungkin yang lalu kita terus dalam proses, ya, tahun-tahun yang lalu kita di dalam proses untuk kita disempurnakan. Tapi kita berdoa, tahun 2021,
Biar kita menjadi the man of integrity. Orang yang memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Di mana kita berada. Orang melihat saudara dan saya sebagai orang yang punya integritas. Yang mau katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang menjadi teladan kita di dalam integritas. Ya, kita tahu Yusuf hidup dalam integritas, Musa, ya, kita tahu ada banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang hidup dalam integritas. Namun, kalau boleh saya katakan tokoh utama yang menjadi panutan atau teladan kita, the man of integrity, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana seorang yang hidup dalam integritas. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama, sudah bisa melihat di layar 3-4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjadi teladan. Dikatakan pada waktu Tuhan Yesus hidup ada di dunia, maksud saya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, masih ada di bumi, ya. Tuhan Yesus dikatakan dia tuh merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga pernah dicobai. Dia ngalami segala pencobaan seperti saudara dan saya alami. Tapi Alkitab berkata dia tidak berbuat dosa. Bagaimana dia menang? Bagaimana dia menjadi manusia yang memberikan teladan integritas yang sempurna bagi kita sekalian. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus itu selalu melekat kepada Bapa. Tuhan itu selalu berada di hadirat Tuhan. Karena itu tadi kita diajarkan, kita juga harus menghampiri tahta kasih karunia. Untuk kita menerima rahmat, pertolongan pada waktunya. Karena kita tidak tahu momen ataupun situasi yang kita lewati dalam hidup kita. Seringkali tanpa sadar itu sebuah ujian untuk menunjukkan integritas saudara dan saya. Dan ketika kita selalu berada di hadirat Tuhan. Dan selalu datang pada menghadap kepada tahta kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya akan menerima rahmat, menemukan pertolongan Tuhan. Untuk kita selalu hidup dalam kemenangan. Menjadi orang-orang yang penuh integritas. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus. Dikatakan tadi dia dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus itu menang terhadap setiap pencobaan yang datang dalam dirinya. Ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, maka Tuhan Yesus dikatakan sesudah dia dibaptis oleh Yohanes di padang gurun, Tuhan Yesus itu pergi ke padang gurun. Di sana dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Nah, di akhir daripada puasa Tuhan Yesus, itu dikatakan dia kemudian dicobai oleh iblis. Ada 3 bentuk pencobaan kita tahu. Apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Itu menjadi teladan atau pelajaran bagi saudara dan saya juga. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, the first temptation. Ya, pencobaan pertama yang Tuhan Yesus terima. Itu ada di Matius 4 ayat 3 dan 4. Kita akan baca, kita lihat. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Artinya Tuhan Yesus dalam kondisi yang sangat lapar, karena dia pada waktu itu dia 100% manusia. Ya, dia 100% Allah, tapi dia juga dalam kondisi sebagai 100% manusia yang merasakan kelemahan fisik.
Ketika 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum, saya percaya dia lapar sangat. Ya, dia pasti sangat pengen bisa makan minum. Nah saudaraku, dia belum mengakhiri masa puasanya. Jangan lupa, dia belum mengakhiri ketika tiba-tiba tawaran dari iblis datang. Nah, kan ini bisa, kamu tinggal perintah saja batu-batu ini jadi roti. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis mencobai saudara dan saya, dia pasti akan mencobai kita pada momen saat kita lemah. Karena itu ada ayat firman Tuhan berkata, iblis itu dia berkeliling seperti singa yang mengaum, ya. Dia berkeliling menantikan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah di saat saudara dan saya itu dalam kondisi yang lemah. Sama seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus dalam kondisi yang lapar, haus. Dia sangat pengen untuk makan roti, sangat pengen untuk minum. Dan tawaran iblis akan datang dalam hidup saudara dan saya at the weakest moment. Atau dalam momen yang paling lemah di mana kita lagi butuh itu, kita pengen itu. Kalau sudah berpuasa, ya mungkin puasa rutin kita begitu ya. Yang biasa kita mungkin lakukan. Saudara mungkin yang biasa jam 12 siang buka puasa. Itu mungkin dari jam 10 udah lapar sekali. Ya, tiba-tiba godaan datang di jam 12 kurang 15. Itu datang di meja saudara. Wah kiriman, wah udahlah. Ya nanggunglah 15 menit. Jamak lah 15 menit mah. Udahlah Tuhan ngerti kok saya sudah makan. Saudara di situ integritas kita diuji. Apakah saudara the man of integrity atau bukan, itu diuji justru di momen yang demikian. Apalagi orang gak lihat. Ini ujian pencobaan pertama itu berbicara tentang kedagingan kita. Keinginan kita. Bukan cuma soal makanan. Tapi the weakest moment itu bicara juga keinginan daging, hawa nafsu. Ketika tidak ada orang yang melihat, Yusuf mendapat tawaran yang begitu menggiurkan. Istri Potifar datang menawarkan dirinya. Gak ada orang lihat. Kelihatannya everything will be okay kok, gak apa-apa. Posisi tetap ada, semua situasi baik. Tapi Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia. Disitulah integritas kita diuji. Pencobaan pertama itu bicara kedagingan, hawa nafsu kita. Dan biasanya pencobaan itu justru datang di momen-momen di mana kita sepertinya dengan mudah akan bisa dijatuhkan. Karena itu Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan sedang mengajar kita. Kuncinya untuk menang adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya rajin membaca firman, artinya kita punya makanan rohani, firman yang masuk, yang tersimpan dalam batin, dalam hati kita, di pikiran kita. Maka ketika momen itu, cobaan itu datang, saudara dan saya punya senjata untuk melawan itu. Ada kekuatan rohani yang memampukan kita untuk memegang pilihan firman ketimbang hawa nafsu yang menggoda di hadapan kita. Karena itu saudara, penting kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita kuat. Kita gak bisa merasa bahwa diri kita hebat. Oh saya sudah begini. Oh saya mah gak akan gampang jatuh dalam dosa. Oh saya mah hebat. Oh jangan pernah bilang demikian. Karena firman Tuhan juga mengajarkan jangan seorang pun merasa dirinya kuat. Karena iblis tahu the weakest moment, waktu paling lemah, itu bisa muncul seketika kita gak pernah duga. Karena itu biar firman itu harus tinggal dalam kita. Paksakan latih diri kita untuk diisi terus oleh firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kita jalannya. Tuhan akan menuntun kita. Supaya kita tidak gampang jatuh di dalam dosa. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini bersama saya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Tuhan gak mau terburu-buru, tapi Tuhan juga gak pernah terlambat. Jangan sampai kita melakukan kesalahan justru hanya satu langkah sebelum kita mendapatkan yang disediakan oleh Bapa. Tangkap baik-baik pesan ini. Firman Tuhan biar menjaga kita supaya kita tetap memiliki integritas. Agar kita kuat dan jangan sampai kita jatuh. Hanya sebetulnya satu langkah sebelum kita menerima pertolongan Tuhan dan jawaban dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita teruskan. Pencobaan yang kedua yang dihadapi Tuhan Yesus. Kita akan melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Matius pasal yang ke-4. Lalu berkata kepadanya, ya ini iblis, kalau baca sebelumnya saya tidak masukkan di layar. Iblis bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, ya, ke atas hubungan bait Allah, ya, lalu kemudian melihat ke bawah. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang kedua ini dalam hal apa? Kalau boleh saya simpulkan, ini sebetulnya dalam hal kesombongan, pride. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam lamanya. Pada masa puasa itu manusia jasmani itu makin luntur, manusia rohani, ilahi itu bahkan akan makin muncul. Keilahian, kesupranaturalan itu muncul. Makanya saudara, memang di dunia luar ya, orang-orang yang mau dapat kuasa kegelapan juga kita tahu ada orang bertapa sekian puluh hari lamanya supaya dapat apa? Dapat kuasa, supaya dapat ilmu, dapat wangsit, macam-macam. Itu dunia. Tapi saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dia katakan dia mengambil waktu puasa 40 hari 40 malam. Dan pada hari tertentu udah mendekati hari-hari akhir, dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu, seperti ada sesuatu datang. Senjata seperti datang dikasih sama dia. Wah, ternyata itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Itu tiba-tiba datang seperti keris, dikasih, dia mau terima atau enggak. Wah, itu cobaan-cobaan tuh datang. Jadi dari pengalaman dia ceritakan bahwa memang itu momen di mana kamu bisa terima sesuatu, mungkin itu ilmu, kemampuan khusus, ya, hal-hal yang mungkin khusus di mana engkau akan dipakai Tuhan nantinya. Nah, sudah dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan kuasa, kemampuan itu, kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menjadi angkuh, kita merasa bahwa diri kita hebat, kita punya power, kita punya kuasa, kita punya ilmu, kita punya kemampuan. Gak heran pada momen di mana Tuhan Yesus secara supranatural itu luar biasa. Dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk memanggil malaikat, untuk menjaga, menatang dia. Firman Tuhan terjadi. Di situ iblis coba dia, coba kamu jatuhkan dirimu di atas hubungan bait Allah. Pasti nanti malaikat akan jaga. Seolah-olah untuk diuji menunjukkan power, kuasa. Dalam hidup kita, kita juga bisa diuji demikian. Tanpa sadar. Kadang kita dikasih pujian, kamu hebat, kamu kan bisa ini. Wah, kita senang. Wah, hati-hati. Tuhan tuh sangat membenci kesombongan, keangkuhan.
Seolah-olah kita sudah berhasil, kita punya pencapaian tertentu, hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Itu tipis sekali. Tipis. Karena kita merasa, oh ini gua, oh ini pencapaian, oh aku berhasil dapat, oh saya bisa. Tuhan Yesus dengan otoritas dan kuasanya, dia dapat saja lakukan itu. Tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia mampu lakukan itu. Karena itu dia berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati saudara. Kadang kita punya firman, punya pengetahuan. Atau kita mungkin pernah ngalamin mujizat 1, 2, 3. Oh, dan kita merasa diri kita hebat, kita mampu. Saudara dikasih Tuhan, ada satu kisah yang sangat tragis yang gak enak. Ya, terjadi di Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Ini kesaksian yang ada di bukunya Yonggi Cho. Bagaimana ada ibu-ibu pendoa yang luar biasa doa-doa mereka. Dahsyat. Satu kali sehabis sebuah acara pertemuan doa, mereka pulang. Tapi waktu itu hujan lebat dan sungai yang biasa mereka harus seberangi, itu jembatannya putus dan kemudian ada arus air yang cukup deras. Lalu mereka berkata, bukankah kalau kita percaya, ya seperti Yosua itu membelah sungai, air itu bisa terbelah. Atau seperti Petrus berjalan di atas air, kita bisa. Lalu mereka dengan yakin mereka berjalan. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Iman dengan nekat itu kelihatannya ya hampir-hampir mirip. Kalau bukan karena firman Tuhan, jangan kita dicobai. Dan juga jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Seperti apa yang dilakukan dalam kesaksian tadi. 3 wanita ini kemudian berjalan menyeberang. Menyeberangi kali yang sedang alami demikian, lalu percaya, oh Tuhan pasti tolong. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Soalnya Tuhan, masa sih Tuhan gak tolong saya? Soalnya dikasih Tuhan sama dengan situasi sekarang. Kita ada di masa pandemi COVID-19. Ada banyak orang merasa, oh kita punya iman, kita bisa, kita terabas saja. Lalu kita melanggar segala protokol yang ada. Dan bertindak semaunya. Hati-hati. Sometimes kita harus menyadari itu bukan iman, itu nekat. Itu tindakan yang tidak bijaksana. Itu sama seperti Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Mari, ayo kita sama-sama mau hari-hari ini rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Jangan kita memegahkan diri kita. Biar hanya Yesus Tuhan yang kita tinggikan di atas segalanya. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus bisa kita belajar dari Matius pasal 4. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan di ayat sebelumnya, iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke puncak gunung yang tinggi, kemudian memperlihatkan segala kemegahan dunia ini. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dikasih Tuhan, ini pencobaan yang ketiga. Ini tawaran, kemewahan, kekayaan dunia. Harta, kekayaan dunia, kebesaran. Semua, iblis berkata ini semua aku kasih asal kamu menyembah kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, hati-hati jangan sampai menerima tawaran demikian. Apa artinya? Kekayaan dunia kita peroleh dengan cara-cara iblis. Itu artinya menyembah kepada iblis. Artinya menyembah mengikuti kehendaknya iblis. Contoh, untuk meraih keuntungan dengan cara yang salah.
korupsi, melakukan hal-hal yang jahat untuk bisa mendapatkan keuntungan diri sendiri. Itu semua sama dengan kita mengikuti keinginannya iblis. Sama dengan kita menyembah dia. Saudara dikasihi Tuhan, jangan. Biar kita berkata dalam diri kita, hanya Yesus yang saya sembah. Saya enggak mau menyembah iblis. Saya tidak mau mengikuti aturan atau keinginannya. Saya hanya mau mengikuti keinginannya Tuhan. Hanya mau menyembah Tuhan. Pastikan hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan, jangan kita digiurkan oleh kekayaan harta dunia. Lalu dengan mudah kita akhirnya mengikuti keinginannya iblis. Saudara dikasih Tuhan, tawaran-tawaran dunia kita mesti uji, benar gak ini dari Tuhan? Kita mesti uji. Kalau saudara gak damai sejahtera, saudara tahu ini melanggar firman Tuhan, jangan ambil, jangan lakukan. Karena itu semua semu sementara. Yang namanya berkat harta itu sebentar saya bisa lenyap hilang. Tapi integrity itu akan saudara bawa terus dalam hidup kita. Bukan hanya seperti emas kita dibentuk. Bahkan mungkin Tuhan mau jadikan kita seperti permata, diamond, platinum. Kemuliaan yang Tuhan buat kita memancar. Jangan jadi orang Kristen yang dengan mudah menyangkal imannya untuk kemudian mengikuti, menyembah kepada iblis. Karena apa? Karena tawaran kekayaan dunia. Saudara, mari kita sama-sama akui dalam diri kita. Kita hanya mau menyembah Yesus. Kita hanya mau memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada godaan itu datang, berkata seperti Yesus, enyahlah iblis, enyahlah iblis. Saya hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari yang mau angkat tangan saudara katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara di rumah-rumah angkat tanganmu, nyanyikan. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Huriara namayara lamayara maya shandara la bala 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 bala. Hinara namaya shandara la batakara la bala 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 bala. Aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di rumah-rumah. Biar kami semua mengambil keputusan hanya menyembah kepada Yesus Tuhan. Hanya memberi hidup kami bagi Yesus Tuhan. Iman kami tidak mau kami gantikan dengan segala perkara dunia yang membinasakan. Kami tahu bersama Yesus kami pasti dipelihara, dituntun, pasti diberkati. Namun kami tidak mau integritas kami sebagai murid-murid Kristus itu harus dijual hanya untuk hal-hal duniawi. Kami mau sepakat saat ini di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami sembah. Hanya kepadamu kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara di rumah-rumah. Aku berdoa Tuhan. Ulurkan tangan-Mu memberkati mereka. Menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Ada banyak keperluan, kebutuhan. Secara finansial atau mungkin sakit secara fisik. Keadaan yang mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, aku berdoa jamah setiap umat-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kesembuhan. Imani dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan beri aku kesembuhan. Tanpa aku harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku tidak mau menjual integritas Tuhan
dalam hidupku untuk hal-hal duniawi. Aku percaya kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan segala yang kuperlukan. Dan aku percaya hidupku dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi buka kedua tanganmu, katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Orapa shandara lapa takara lapa ya sikiara lapa lapa. Ada mujizat di rumah-rumah, ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan baru, ada kelepasan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman dalam diri kami. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Biar Tuhan bangkitkan kembali kami menjadi manusia-manusia yang penuh dengan integritas. A man and a woman of integrity. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun hujan dari semalam, tapi kita semua nggak ada yang mengkerut. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Williar. Ya, untuk kita hidup dalam integritas dan jangan sampai integritas kita ditukar dengan somai. Dengan pecel lele gitu ya, atau dengan apapun juga nggak boleh ya, kita harus hidup berintegritas. Sekarang kita ada di bulan Februari, nah bulan kedua ini bulan keramat bagi kita semua. Ada apa di bulan Februari? Nah, kita buka Alkitab kita, Amsal pasal yang ke-3 ayat 9. Oke ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kemarin gembala sidang kita Pak Niko ingatkan ini bahwa setiap tahun kita masuk tahun 2021 dan kita di minggu kedua, berarti penghasilan bulan Januari adalah penghasilan pertama ya. Jadi saya mengingatkan untuk kita berani atau mulai gini. Mulai berpikir, mulai melangkah untuk memberi persembahan hasil pertama dari penghasilan kita. Haleluya. Jadi ini bulan Februari itu bulan yang spesial ya. Yuk saya akan doakan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ada di bulan yang spesial, di mana kami mempersembahkan hasil pertama dari penghasilan kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini. Tuhan mencukupi setiap keperluan kami. Dan terima kasih Tuhan, selama bulan Februari ini ya Tuhan, kami akan memberi persembahan pertama kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini, persembahan yang kami persembahkan, persembahan hasil pertama dari apa yang Tuhan berkati dalam hidup kami, dan dengan kepercayaan kami kepada Engkau, kami akan memberi persembahan dari pertama dari penghasilan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga persembahan umum, persembahan perpuluhan, seluruh persembahan Tuhan kuduskan biar semuanya memperlebar kerajaan-Mu, dan melalui apa yang kami persembahkan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasang doa kami. Haleluya. Mari semua katakan amin. Haleluya ya. Yang ada di gereja bisa memberi, dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang ada di rumah bisa memberi melalui transfer atau melalui QR code ya. Oke. Kalau nggak tahu juga, ya udah datang ke tempatnya Koakian, bawa amplop. Haleluya. Ya, jadi pengumumannya adalah minggu depan kita beribadah seperti biasa. Kemudian untuk para pemimpin, para leader nanti jam 7 malam ya. Kita ada pertemuan khusus koordinator aja untuk membahas
perkembangan atau pengembangan pelayanan di GBI Tanah Abang. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membutuhkan pelayanan-pelayanan, mungkin usir setan, pemberkatan rumah, apalagi itu. Dan lain-lain ya kan bisa menghubungi handphone saya. Kalau nggak tahu juga pasti tahu karena kita semua pernah pegang handphone saya ya nomornya. Haleluya. Saya rasa itu aja pengumumannya. Apalagi ya saya ingat-ingat. Tapi saya rasa cukup itu aja. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita satukan hati kita. Kita kembali masuk hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kita katakan bersama-sama, Kau berfirman. Kau berfirman. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi kita katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kita sembah Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Katakan, aku percaya. Selalu ku percaya. Melewati badai kami percaya. Di dalam lembah kami percaya. Kasih-Mu gak pernah berkesudahan. Haleluya. Engkau menyertai kami. Engkau memberi kemenangan dalam hidup kami. Engkau berperang di depan kami. Aku percaya. Tuhan lawat, jamah. Engkau yang sakit, tunggang
kena COVID, Tuhan tanganmu di atas kepalamu. Aku percaya, aku percaya, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan aku, menyembuhkan, telah menyembuhkan. Terima, 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 terima. Jadi sembuh, jadi sembuh. Terima, terima. Engkau yang sakit ekonomi hari-hari ini, engkau yang sakit hubungan dengan keluarga hari-hari ini, tumpangkan tanganmu di atas kepalamu. Tuhan jamah, jamah, jamah. Anugerahmu turun, berkatmu turun. Pintu-pintu mukjizat terbuka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ekonomimu diberkati Tuhan, ekonomimu diberkati Tuhan. Jamah, 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 jamah. Hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu dipulihkan, dipulihkan. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu. Terima pemulihan, terima, terima, terima. Roh Kudus sudah bergerak di tengah-tengah kami. Jamah, 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 jamah. Yang terikat, yang terbelenggu, jamah, jamah, lepas, lepas, bebas, bebas, lepas. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, engkau dibebaskan, jiwamu dilepaskan. Terima, terima, terima. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidupmu. Terima, terima, terima. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mukjizat, terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar kami akhiri ibadah hari ini. Dan Tuhan, mari Engkau curahkan berkat dari surga berlimpah-limpah atas seluruh umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha.
Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Bapakku, sebab ku tahu